Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Amana Sulaiman, perwakilan dari kelompok A yang anggotanya yang pertama adalah Gaida Putri Mauli dengan NIM belakang 106, Willy Sekar Asih dengan NIM belakang 107, Rahayu Purwaningrum dengan NIM belakang 112. Saya pribadi Wahyu Amana Sulaiman dengan NIM 115, Abdul Aziz Rojaban dengan NIM belakang 118, dan Agung Wahyu Nugroho dengan NIM belakang 128. Di sini kami dari kelompok A akan menjelaskan bahasa Indonesia dengan KD 3.2, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Oke, sebelum itu marilah kita baca terlebih dahulu. Yuk kita baca bersama-sama. Pembangkit listrik tenaga angin yaitu adalah listrik yang memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran listrik juga bisa didapat dari angin PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran listrik dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar. Itu seperti itu ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apakah teman-teman tahu apa itu pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA. Kemudian saya akan menjelaskan juga lalu siapakah penemu PLTA itu. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara kerja PLTA itu? Oke, ayo kita masuk pembahasan yang pertama. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga angin, merupakan suatu pembangkit listrik yang menggunakan tenaga angin sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan energi listrik. Jadi, PTLA ini adalah listrik tenaga angin yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian siapakah sih penemu PLTA itu? Penemu PLTA adalah Nikola Tesla, seorang kebangsawan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Dia pernah bekerjasama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Ini adalah sisi biografi dari Nikola Tesla. Teman-teman bisa melihat biografi dari beliau. Kemudian, bagaimana cara kerja PLTA? Cara kerja PLTA adalah
Pada pembangkit listrik tenaga air, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian, air akan masuk ke tangki pengaman tekanan. Lalu, air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Yang keempat adalah energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan oleh konsumen oleh saluran transmisi. Jadi ini adalah cara kerja dari PLTA. Nah, mungkin itu ya adik-adik, teman-teman atas penjelasan dari kelompok kami. Dari saya cukup sekian. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.